Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya ke subtopik kedua mengenai praktek tenaga gizi, begitu ya. Ya, praktek tenaga gizi ini telah diatur di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktek tenaga gizi. Nanti saya share peraturannya, nanti mungkin bisa dibaca-baca. Seperti itu. Nah, peraturan ini dimaksudkan agar tenaga gizi itu nanti dapat memberikan pelayanan dan menerapkan praktek atas dasar kemanusiaan tanpa membedakan sara, ya, asal, suku, bangsa, agama, tingkat sosial ekonomi, gitu ya. Dan harus disiplin, ya, disiplin lah ya, kuliah sesuai jamnya, gitu ya. Tugas dikumpulkan. Nah, itu salah satu cara mendidik agar menjadi ahli gizi yang disiplin, kemudian jujur ya. Ini juga pendidikan tidak mencontek pekerjaan temannya, tidak copy paste seperti itu. Kemudian ramah ya, jadi kalau sama dosen itu senyum gitu ya, sama teman-temannya jangan bully gitu. Kemudian sopan dan menghargai orang lain serta tidak menyombongkan diri. Ini penting sekali karena ketika nanti kalian bekerja gitu ya, background pendidikan kalian, IPK kalian gitu ya, itu tidak akan terlalu penting kalau sikap kalian, perilaku kalian di dunia bekerja itu jelek, seperti itu ya. Akan lebih bagus ya, misalnya dari universitas yang biasa saja, tidak terlalu terkenal, tetapi etos kerjanya bagus ya, dia disiplin, jujur, kemudian sopan, menghargai, peka terhadap situasi, kemudian juga rajin, itu akan jauh lebih penting. Makanya kenapa kami ini sering sekali gitu ya mengajarkan mengenai soft skill, karena itu harapan kami bisa menjadi bekal kalian ketika nanti bekerja, ketika nanti ada di masyarakat seperti itu. Nah, cerminan seorang ahli gizi tadi ya, itu dibutuhkan dalam upaya pemeliharaan, memperbaiki keadaan gizi, kesehatan, kemudian nanti terkait upaya perbaikan gizi, pengembangan ilmu teknologi gizi, serta ilmu-ilmu lainnya yang terkait. Nah, selanjutnya dalam praktek tenaga gizi itu diatur oleh beberapa peraturan ya. Itu disampaikan di topik sebelumnya gitu ya. Jadi pertama tentang sertifikasi kompetensi dan STR tenaga gizi ya, yang berbunyi sebagai berikut. Tenaga gizi untuk dapat melakukan pekerjaan dan praktiknya itu harus memiliki STR tenaga gizi. Lalu untuk memperoleh STR tenaga gizi itu harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan yang sekarang bisa diperoleh dengan mengikuti ujian kompetensi. Kemudian STR TGZ atau STR tenaga gizi dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku selama 5 tahun. Kalau sekarang KTKI gitu ya, sekarang KTKI. Ya. Kemudian STR tenaga gizi dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ya, dan contohnya kalau sudah jadi itu seperti nanti di bawah ini ya. Itu ada di bawah gitu ya. Jadi STR ini merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga gizi yang sudah lulus ujian kompetensi dan melakukan syarat-syarat pengajuan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, gitu ya. Nah, sertifikasi yang dimaksud itu memiliki dua mekanisme ya, bisa sertifikasi untuk mendapatkan ijazah baik dalam negeri maupun luar negeri, dan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat pendidikan formal maupun non formal, bisa berupa seminar, kongres, pelatihan seperti itu. Nanti ketika seseorang sudah mendapatkan STR ya dari ujian kompetensi, untuk perpanjangan selanjutnya itu bisa dengan melakukan portofolio. Jadi ada update bagaimana dari kegiatan pengabdiannya, pelayanan gizinya, pendidikan gizinya seperti itu. Nanti dijadikan portofolio untuk perpanjangan. Nah, ini contoh STR-nya yang tenaga gizi seperti ini. Ya. Oke. Lalu
Untuk pengeluaran sertifikat ini juga ada beberapa syarat yang lain gitu ya. Jadi pengeluaran sertifikat ini hanya diberikan oleh institusi yang telah terakreditasi oleh Persagi dan Asosiasi Pendidikan Gizi atau AIPGI, gitu ya. Nah, syaratnya apa saja? Yang pertama adalah registrasi keanggotaan. Jadi teman-teman harus menjadi anggota Persagi ya dan mendapatkan KTA, kartu tanda anggota ya, Persagi Pusat. Ya, kemudian nanti ada registrasi kompetensi awal. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan kompetensi standar sehingga memperoleh kewenangan dalam melakukan praktik pelayanan gizi. Ya, ini tadi yang awal ya. Jadi untuk memperoleh STR pertama tadi ujian kompetensi gitu ya. Jadi nanti itu ujian. Nah, nanti ada registrasi kompetensi ulang. Nah, ini yang perpanjangan gitu ya, perpanjangan STR. Nah, bagi seorang ahli gizi untuk dapat memperoleh STR ya setelah 5 tahun itu bisa diperpanjang. Ya, nanti kemudian nanti untuk perkembangan kedepannya bisa diupdate informasinya seperti itu. Nah, kemudian ada istilah SIP TGZ dan SIK TGZ atau Surat Izin Praktek Tenaga Gizi dan Surat Izin Kerja Tenaga Gizi. Nah, apa itu? SIP TGZ itu merupakan bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi secara mandiri. Ya, jadi ini diterbitkan di masa depan supaya tenaga gizi bisa praktek selayaknya dokter ataupun bidan, jadi praktek mandiri bisa seperti dokter itu ya, ada bidan. Kemudian kalau SIKTGZ, Surat Izin Tenaga Kerja, itu merupakan bukti pemberian kewenangan melaksanakan pekerjaan pelayanan gizi di sarana pelayanan kesehatan. Jadi misal kalian menjadi ahli gizi puskesmas, ahli gizi rumah sakit, atau klinik gitu ya, ada kan memiliki SIK-TGZ ini tadi setelah memiliki STR pastinya. Nah, jadi seperti ini alurnya. Ujian akhir pendidikan atau UKOM, ujian akhir pendidikan memperoleh ijazah ya. Kemudian ada UKOM dan UKOM mendapatkan sertifikasi UKOM yang ada 2 ya. Kemudian nanti registrasi, ya pastinya juga sudah ada KTA ya, kartu tanda anggota dari organisasi profesi atau Persagi. Kemudian registrasi untuk mendapatkan STR oleh di KTKI. Kemudian nanti mendapatkan lisensi ya. Kemudian setelah mendapatkan STR baru mengurus SIP dan SIK. Kemudian digunakan untuk bekerja. Seperti itu. Ya, ini semua profesi itu sama, bukan ribet ya, tapi memang sama, semuanya melalui proses-proses yang demikian rupa. Ini contoh formulir SIP, TGZ, dan SIK. Ya, nanti bisa kalian lihat di bukunya. Ya, ini ada SIK. Ini. Kemudian tenaga gizi, setelah tenaga gizi memperoleh kedua sertifikat tersebut, maka dapat melaksanakan praktek sesuai pelayanan yang dikerjakan. Ya, jadi pada pasal 7 itu memuat bagaimana tenaga gizi dapat menjalankan praktek pelayanan gizi secara mandiri atau bekerja di FAKES, fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian tenaga gizi yang menjalankan praktek mandiri itu harus merupakan TRD ya. Jadi sudah melakukan profesi ya, kemudian ujian kompetensi sebagai dietitian ya dan mendapatkan register dietitian. Jadi sementara itu yang bisa praktek mandiri adalah baru register dietitian ya. Kemudian untuk technical register dietitian dan nutritionist register ya, TRD itu adalah dari diploma begitu ya, diploma mengikuti UKOM, kemudian kalau nutritionist register itu S1, kemudian mengikuti UKOM itu hanya bisa bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan saja, di puskesmas, rumah sakit, atau klinik gitu. Tapi belum bisa membuka praktek mandiri. Jadi harus mengikuti profesi dulu baru bisa membuka praktek mandiri gitu ya. Nah, dalam hal tidak terdapat tenaga gizi RD, maka ini kondisi khusus ya, jika misalnya tidak ada RD, kemudian
TRD dan NR dapat melakukan pelayanan gizi secara mandiri atau berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tempat tenaga gizi yang bekerja, gitu ya. Jadi bisa pakai, tapi ya ada kerjasama dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Ya, tapi umumnya sekarang yang bisa praktek membuka praktek sendiri itu baru registered dietitian. Dan di sini ada tadi pasal 7 ya. Untuk pasal 8 itu menyebutkan bahwa setiap tenaga gizi RD ya yang melakukan praktek pelayanan gizi mandiri itu wajib memiliki surat izin praktek ya. Jadi untuk membuka praktek sendiri pastikan ya sudah profesi, kemudian mendapatkan sertifikat ujian UKOM, mendapatkan RD, kemudian mengurus SIP-nya. Nah, setelah memiliki SIP baru bisa praktek. Kemudian tenaga gizi RD, ya, PRD dan NR itu melakukan pekerjaan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan itu wajib mengurus surat izin kerja. Jadi setelah diterima di tempat kerja, ya, jadi memang harus diterima di tempat kerja dulu, kemudian mengurus SIK gitu ya. Atau sebelumnya juga bisa sih setelah dapat STR mengurus surat izin kerja, tapi biasanya sudah diterima gitu ya. Kemudian SIP TGZ atau SIK TGZ diberikan secara tenaga gizi yang sudah memiliki STR. Ya, pasti ya SIK maupun SIP itu syaratnya harus punya STR dulu. Ya, dan SIP dan SIK ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah ya, kabupaten atau kota, dan berlaku hanya di satu tempat saja, jadi tidak bisa praktek di dua tempat. Mungkin bisa, tapi hanya sekadar misalnya penyuluh seperti itu aja. Tapi di sini ada peraturan juga, tenaga gizi hanya dapat melakukan pekerjaan atau praktek paling banyak di 2 tempat kerja, ya. Nah, ternyata bisa gitu ya, maksimal 2 gitu ya. Dengan syaratnya menunjukkan ke tempat yang kedua itu ya sudah memiliki SIP dan SIK pertama gitu ya. Kemudian tenaga gizi asing atau WNI lulusan luar negeri juga bisa mengajukan permohonan tapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu seperti itu. Ya. Ya, oke. Nah, untuk kewenangannya bagaimana? Ya, ahli gizi dalam prakteknya. Ya, ada beberapa kewenangan, misalnya di sini dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ya, memberikan pelayanan konseling, edukasi, dietetik ya, dari mulai assessment ADIME ya, dari mulai assessment kemudian sampai ke diagnosa gizi, intervensi, di MONEF, seperti itu. Kemudian nanti pengajian gizi, masuk di pengajian gizi ya. Kemudian nanti merujuk kasus gizi, dokumentasinya, pendidikan pelatihan, penelitian, pengembangan pelayanan gizi, kemudian melaksanakan penyelenggaraan makan untuk orang banyak, misalnya di manajemen penyelenggaraan makanan massal ya di rumah sakit atau di catering seperti itu. Nah, kemudian antara TRD dan RD itu ada perbedaan gitu ya. Pastinya yang TRD yang dari diploma itu memiliki kewenangan yang terbatas ya, tidak sebanyak RD gitu ya. Jadi kewenangan di RD itu memberikan pelayanan untuk orang sehat tanpa komplikasi ya, baik dari segala kalangan usia. Sedangkan kalau yang RD itu lebih memiliki kewenangan menangani kasus-kasus yang ada komplikasi gitu ya, kasus-kasus diet khusus gitu ya, dan menerima preskripsi diet atau rujukan dari dokter gitu ya. Non komplikasi pun bisa juga ditangani oleh RD. Jadi perbedaannya itu tadi ya, kalau untuk TRD yang dari diploma itu hanya menangani kasus-kasus gizi, bisa melakukan asuhan gizi, tapi hanya untuk kasus-kasus yang sehat, normal, tanpa komplikasi. Tapi kalau sampai yang komplikasi, kemudian ada rujukan dari dokter, itu RD, ya kewenangannya RD. Kemudian juga bisa merujuk pasien dengan kasus tulis critical acute,
itu ke dokter spesialis yang lebih berkompeten. Dan juga bisa memberikan masukan kepada dokter terkait gizinya. Nah, jadi teman-teman harapannya ketika nanti sudah lulus S1 tidak, apalagi yang pengen ke klinis ya, itu pastinya dari sekarang sudah mulai siap-siap bisa daftar profesi gitu ya. Nah, untuk profesi ini memang kalau di Jogja baru Poltekkes dan UGM. Yang UGM ini masih yang dari lulusan UGM saja sih. Tapi semoga ketika kalian sudah lulus itu sudah untuk umum ya. Dan nantinya ya dan jangka panjang ya memang nanti Unisa semoga bisa segera membuka profesi gitu ya supaya bisa mewadai lulusan-lulusan gizi Unisa. Doakan aja ya. Yang penting sekarang akreditasi dulu lah. Terus dalam menjalankan profesinya gitu ya, hak dan kewajiban tenaga gizi ya pasti mengacu peraturan sesuai dengan kode etik profesi ya. Ya, pasti hak dan kewajiban ini nanti kalian bisa baca di standar profesi gizi tadi. Haknya apa? Ya pasti memberikan layanan gizi, ya, hak tenaga gizi pasti apa ya, memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan pekerjaannya ya sesuai dengan standar profesi gizi. Asalkan kalian nantinya sebagai tenaga gizi itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi, itu nanti ketika ada misalnya kesalahan, ada hukum yang menaungi, pasti nanti akan dilindungi. Asalkan kalian sudah sesuai dengan profesi. Ketika nanti ada apa-apa, bukan ada kesalahan sih, kalau ada apa-apa misalnya ya, pasien meninggal setelah diberikan diet ini gitu ya. Tapi kalian sudah melakukan sesuai dengan standarnya, standar profesinya, sesuai dengan prosedurnya, berarti itu akan dilindungi. Tapi kalau emang salah ya pasti nanti ada hukum sendiri yang akan mengatur. Nah, kemudian haknya memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien. Jadi pasien itu seharusnya jujur atau keluarganya. Kemudian melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Menerima imbalan jasa profesi, nah ini wajib banget ya, hak yang harus dipenuhi gitu ya. Kemudian memperoleh jaminan pelindungan terhadap risiko kerja. Ya. Dan selain itu pasti punya kewajiban ya. Pastinya yang pertama menghormati hak pasien dan klien. Ya. Semua tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dari klien kalian. Jadi ketika kalian praktek, ya jangan terus kasus pasien kalian itu kalian julitin, kalian gosipin sama tenaga kesehatan yang lain dengan menyebutkan nama terang, identitas terang. Itu kalian sudah melanggar kode etik profesi, itu bisa dihukum. Ya. Pastinya harus dihormati. Dan harus menghormati pasien ya. Jadi entah apapun penyakit pasien dengan segala macam ceritanya, riwayatnya, kalian tidak boleh lalu memilih-milih kemudian memberikan ekspresi yang tidak seharusnya gitu, berjengit atau misalnya menertawakan atau meremehkan pasien, itu sangat tidak boleh. Gitu kan, harus profesional di sini. Terus memberi kewajiban yang lain memberikan informasi terkait masalah gizi pasien sebenar-benarnya ya yang dibutuhkan dalam lingkup tindakan pelayanan gizi. Terus ketika ada kasus yang bukan wewenangnya gitu ya, tidak bisa ditangani sendiri, ya jangan serta-merta kewanen gitu ya untuk menangani gitu ya. Ya misalnya tadi TRD gitu ya. RD itu kewenangannya belum sampai ke klinis ya, belum ke komplikasi, maksudnya belum ke komplikasi atau yang kondisi kritis. Itu kalian harus merujuk ya ke RD atau ke dokter spesialis gitu yang berwenang, yang lebih berkompeten. Jangan ditangani sendiri karena nanti ketika ada apa-apa yang akan bertanggung jawab adalah teman-teman sendiri. Jadi harus sesuai dengan prosedur dan kewenangannya gitu ya. Terus menyimpan rahasia yang tadi sudah saya sebutkan, mematuhi standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur. Nah, ini harus kalian pelajari. Misalnya di rumah sakit itu kan ada standar pelayanan minimal. Misalnya dari ketepatan waktunya gitu ya. Jadi mengeluar penyajian makanan itu tidak boleh lebih dari sekian menit. Itu harus dipatuhi seperti itu. Kemudian standar dalam asuhan gizi ya kan harus melakukan ADIME gitu ya, jangan cuma ADI aja gitu ya. Terus monitor evaluasinya tidak dilakukan. Itu tidak sesuai dengan standar pelayanan, ya, standar operasional atau standar profesi. Itu harus diperhatikan.
Jadi yang dipelajari di kuliah ini ya, runtut itu ya memang nanti ketika kerja ya harus kalian seperti itu, kerjakan seperti itu gitu ya. Ya memang sekarang akan terasa susah gitu ya, mungkin masih agak berat. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, ya nanti akan terasa dengan sendirinya. Seperti itu. Tapi jangan pernah menganggap enteng apapun kasus dari pasien ya. Kalian boleh terbiasa untuk melakukan tahapannya ADME gitu. Tapi kalian tidak boleh terbiasa dalam menghadapi pasien. Maksudnya, oh gampang ini nanti bisa gitu ya. Jangan. Jadi setiap kasus pasien itu pasti memiliki keunikan tersendiri. Jangan sampai kalian terus kehilangan tantangan gitu ya. Jadi nggak dibikin meremehkan gitu, tidak boleh. Dia harus benar-benar serius. Ya. Kemudian kewajiban yang lainnya ya, karena di sini sudah era teknologi ya, teknologi semakin berkembang, udah era 4.0 bahkan mau ke 5.0, jadi kalian harus diiringi update teknologi, update keilmuan gitu ya. Jadi jangan cuma mengandalkan dari dosen aja yang diajarin, tapi kalian juga harus update sendiri. Misalnya sekarang ya tren untuk pendidikan gizi, edukasi gizi itu bukan lagi penyuluhan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Itu terlalu konvensional gitu ya. Sekarang kan sudah eranya medsos, era komunikasinya udah ada YouTubers ya. Kalian mulai dari sekarang udah punya sedikit-sedikit ilmu, bisa itu mulai bikin media pendidikan, edukasi dari YouTube-nya, medsosnya, udah sedikit-sedikit bisa berkontribusi memberikan edukasi gizi ke masyarakat seperti itu. Itu harus update lah seperti itu. Intinya tujuannya meningkatkan derajat masyarakat. Ya itulah inti dari topik kita hari ini ya, terkait peraturan penyelenggaraan pekerjaan dan praktek tenaga gizi. Ya ini memang banyak peraturan-peraturannya, tapi saya harap kalian bisa mematuhi ya, bisa mempelajari lagi secara detail supaya tahu kewenangannya apa ya, terus jangan itu tadi ya, jangan melakukan pekerjaan di luar kewenangannya sesuai dengan kompetensinya. Tapi kalau dalam kondisi khusus, misalnya ada suatu kondisi ketika kalian di luar kemampuan kalian gitu ya, kalian hanya sebagai nutrisionis mendapatkan kasus komplikasi dan kritis gitu ya, sedangkan ketika untuk mau merujuk itu akan membutuhkan waktu yang lama, susah gitu ya. Ya, kalian bisa melakukan konsultasi ya by phone atau dengan media yang lain dengan yang lebih berkompeten, kemudian berkonsultasi untuk memberikan pelayanan gizi yang seoptimal mungkin seperti itu ya. Istilahnya tidak terlalu kaku tapi juga tidak terlalu kendor gitu ya. Harus sesuai dengan standar-standarnya seperti itu, sebisa mungkin diusahakan, karena nanti misalnya contohnya kalau ketika praktek di daerah terpencil gitu ya, segala sesuatu pasti akan terbatas ya. Jadi di sini yang harus kalian tingkatkan adalah kemampuan berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain dan berkonsultasi juga dengan yang lebih berkompeten seperti itu, supaya ketika memberikan pelayanan gizi itu tidak salah gitu. Karena bagaimanapun apalagi kalau ranahnya sudah di gizi klinis, itu kan juga berkaitan dengan pasien ya. Jadi, tapi kalian pasti bisa ya. Sekarang memang yang penting adalah mempelajari konsep-konsepnya dulu. Untuk prakteknya nanti akan kalian jumpai kemudian ya. Paling enggak yang pertama itu di PKL seperti itu. Ya, demikian kuliah dari saya. Apabila ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan di forum diskusi di e-learning selanjutnya, dan semoga bisa dipahami dan dikembangkan pembelajarannya, jangan hanya berkutat dari materi perkuliahan ini saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.